sama SWF global lainnya, dan antara harus cerdik. Senjatanya, restrukturisasi agresif. Target merger BUMN dipercepat dari 2027 ke semester 1 2026. Dari 1.000 lebih entitas plat merah, dan antara akan memangkas yang menjadi hanya sekitar 250 perusahaan inti. Sebuah langkah efisiensi masif tanpa PHK untuk menciptakan BUMN yang ramping, sehat, dan kompetitif di kancah dunia. Bukan pekerjaan mudah, kompleksitas operasional, tata kelola, birokrasi, perubahan status badan hukum, hingga penyesuaian manajemen serta sistem passenger tak sesederhana membalikan telapak tangan. Namun, restrukturisasi ini menjadi sangat krusial untuk segera selesaikan karena BUMN adalah raksasa setengah tidur yang memiliki potensi luar biasa. Dengan total aset yang melampaui 10.000 triliun rupiah dan fidusi dividen ke negara yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, BUMN adalah tulang punggung ekonomi. Jika raksasa ini berhasil dibangunkan dan dioptimalkan, ia akan menjadi motor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melampaui angka 5%. Menatap tahun 2026, panggung Danantara kian panas. Februari ini, 5 proyek hilirisasi senilai 100 triliun rupiah siap melakukan grounding. Mineral, energi, hingga bioenergi menjadi nafas baru industri nasional. Tak hanya bicara profit, dimensi sosial juga hadir. Dan desa sebesar 1 triliun rupiah dikerahkan untuk membangun huntara bagi korban bencana di Sumatera, membuktikan bahwa negara hadir di saat rakyat membutuhkan. Tantangannya kini, mampukah Danantara menyelesaikan restrukturisasi ini dengan smooth? Di tengah target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah, Danantara adalah motor penggeraknya. Tahun 2026 menjadi pembuktian apakah Danantara benar-benar mampu menjawab ekspektasi publik, mengatasi keterbatasan, dan menyalakan mesin raksasa ekonomi bangsa. Indonesia menanti aksinya atas sang penggerak raksasa. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, raksasa yang tadi disampaikan ini bisa akan terlelap tidur. Atau dia memang akan menjadi penggerak ekonomi kita di tengah segala ketidakpastian yang terjadi di dunia ini. Dia akan setengah tidur kalau tidak ditangani di tangan yang tepat. Bapak Presiden menugaskan trio yang memang sangat tepat untuk mengelola badan usaha ini yang begitu besar dan menugaskan untuk menjadi motor penggerak ekonomi. APBN itu hanya kecil sekali dampaknya. Meminta swasta untuk melakukan investasi, kalau negara juga tidak hadir dan tidak dibuktikan dulu mengenai investasi, tentu kita yang swasta akan berpikir bagaimana ini ke depan, bukan karena Indonesianya, tetapi karena ketidakpastian ekonomi global yang terjadi. Ibu, Bapak, dan Saudara, dengan segala persoalan yang ada di BUMN ini, saya sungguh tidak mampu membayangkan betapa kusutnya, betapa sulitnya, betapa susahnya CEO ini yang gede harus menangani itu dengan berbagai masalah yang ada, berbagai kompleksitas yang ada. Dan kebetulan saya mengenal secara pribadi Pak Doni. Beliau adalah orang yang tepat karena tetap masih bisa senyum walaupun hatinya kusut dan pikirannya kacau menghadapi situasi dan tekanan yang ada. Tenang walaupun galau. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, banyak hal yang kita ingin tanyakan, banyak hal di market yang juga tentu
ingin menggali atau ingin mendengar secara langsung. Ini berbagai pemberitaan muncul mengenai restrukturisasi dari semula yang 8 bertambah, kemudian sekarang secara keseluruhan masuk, yang sudah kalau 4,5 juga masuk di dalamnya, banyak hal yang ada. Kemudian ada sesuatu yang diluncurkan, ini akan yang begitu gemuk itu, dari bapak, anak, cucu, cicit, dan seterusnya ada, di mana swasta juga nggak kebagian, diambil semua. BUMN Incorporated ini sekarang muncul angin segar, akan disederhanakan, tetapi yang menarik adalah, dan beliau mempunyai komitmen tanpa PHK. Shocking, surprise, tetapi di luar dari masalah-masalah ekonomi, ada masalah kemanusiaan, ada masalah sosial yang juga dilakukan dan menjadi pegangan dari Pak Doni sebagai CEO-nya, yang sudah barang tentu itu menerjemahkan perintah dari Bapak Presiden, yang kemudian dilakukan dengan sangat baik. Saya tidak mampu, saya harus jujur, seperti apa yang beban yang ada di pundaknya Pak Doni. Pak Doni, tanpa berpanjang waktu, tolong Pak jelaskan kepada kami ini Pak semua hal-hal itu Pak. Silakan. Terima kasih Pak Ekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Enggar atas undangannya. Tepat hampir 1 tahun dan antara berdiri, tentu juga masyarakat ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan Danantara dan sejauh mana juga dampaknya bagi masyarakat. Karena bagaimanapun Danantara adalah milik rakyat Indonesia. Ini yang selalu saya sampaikan kepada seluruh manajemen dan juga pekerja yang ada di Danantara maupun di BUMN, bahwa kita itu sebetulnya adalah pengabdi rakyat. Jadi apapun yang kita lakukan, pertanggungjawabannya adalah kepada rakyat Indonesia. Karena itu kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran mengenai 1 tahun ini apa yang sudah kami lakukan. Yang pertama, saya ingin mengulang kembali Pak Enggar dan juga para hadirin sekalian, bahwa Danantara itu memang diharapkan menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Nanti saya akan jelaskan juga kita inginnya desain daripada ekonomi Indonesia ke depan seperti apa. Perubahan fundamental apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo mengenai transisi atau transformasi daripada ekonomi Indonesia sebelumnya dan hari ini dan depan. Nah, karena memang Danantara ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kita ke depan, tentu kita harus membangun sovereign wealth fund kita ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat baik, dengan penuh tanggung jawab, dan juga memahami core daripada sovereign wealth fund kita. Sovereign wealth fund kita unik kalau kita bandingkan dengan sovereign wealth fund yang ada di negara lain. Tidak banyak yang seperti kita, karena umumnya mereka sovereign wealth fund lain itu adalah menginvestasikan kelebihan daripada fiskal mereka yang diinvestasikan. Tetapi kita adalah state-owned enterprise-based sovereign wealth fund. Artinya kalau kita memahami ini, pengelolaan BUMN adalah core atau inti daripada sovereign wealth fund kita. Jadi Danantara itu core-nya sebetulnya pengelolaan BUMN. Kalau BUMN-nya dikelola dengan baik, maka engine daripada BPI Danantara itu berjalan dengan baik. Karena itu kita dari awal sudah memikirkan bahwa ada 2 model yang kita buat, yaitu ada yang namanya pengelolaan BUMN di bawah Danantara Asset Management, dan satu lagi adalah investasi di bawah Danantara Investment Management. Dan yang luar biasanya, pola atau modeling yang kita buat ini diikuti oleh beberapa sovereign wealth fund lain, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang bahkan memang sudah sangat besarnya datang ke kita. Mereka meniru, merubah polanya mereka menjadi seperti kita, karena mereka melihat dengan praktek yang kita buat memisahkan ini, itu lebih jelas responsibility daripada masing-masingnya, di mana investment ini dihasilkan dari pengelolaan BUMN yang baik. Nah, kalau kita lihat background ini, jadi kita memahami bahwa pengelolaan BUMN menjadi kunci daripada keberlanjutan daripada BPI Danantara. Kalau kita keliru mengelola BUMN-nya, maka tidak akan pernah ada
kedepannya BPI dan Antara ini akan menjadi membahayakan sebenarnya kalau BUMN yang tidak kelola dengan baik. Atas dasar ini kita kemudian selama 1 tahun memikirkan proses transisi dan transformasi daripada pengelolaan BUMN kita. Ada 4 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama itu, saya selalu menyampaikan ini, dan sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa proses ini kita lakukan dengan pendekatan yang sangat baik. Yang pertama adalah kami tidak sekedar melakukan proses konsolidasi kepada BUMN-BUMN kita, tapi kita melakukan yang kita sebut dengan fundamental business review. Kita melakukan review seluruh daripada perusahaan BUMN yang ada secara fundamental. Apa yang kita review? Yang pertama, kita melihat bisnis modelnya mereka, melihat revenue streamnya mereka, melihat revenue compositionnya mereka, melihat cost structure-nya, melihat EBITDA marginnya. Kemudian juga kita poin-poin ini kita bandingkan dengan best practice di dalam industri masing-masing. Nah, dari sini kita jadi memahami bahwa sebetulnya perusahaan kita ini memiliki kemampuan atau tidak. Kemudian kita lakukan juga market analysis untuk melihat market sizing-nya seberapa besar. Apakah layak kita masuk di dalam industri ini? Apakah industri ini yang masa depan? Apakah industri ini sudah masuk ke sunset industry? Ini kita masukkan, dan yang terakhir kita lakukan internal capabilities assessment. Kita assess juga perusahaannya secara financial assessment maupun secara organization dan people assessment. Kita cek apakah dia secara financial memang masih memiliki kemampuan. Yang kedua, apakah secara organisasi dan juga kemampuan sumber daya manusianya memang mereka memiliki kemampuan untuk berkompetisi kan? Nah, dari hasil assessment ini kita memasukkan ke dalam matriks. Nah, ke dalam matriks, di dalam matriks ini kita kelompokkan berdasarkan industrinya. Contoh misalkan industrinya adalah logistik. Kita punya 21 perusahaan yang bergerak di dalam logistik. Tetapi dari 21 perusahaan ini, mereka tidak memiliki bisnis model yang memang kita harapkan mampu berkompetisi menjadi besar ke depannya. Itu yang pertama. Mereka tidak mengidentifikasi dengan clear apakah mereka main dari first mile sampai last mile, atau mereka main di middle mile, atau mereka main di mana sebetulnya. Akibatnya pada 21 ini, 20-nya rugi perusahaannya. Dan yang lebih ironis lagi, dia sebetulnya hanya menjalankan transaksi dari induknya. Jadi praktis bahwa memang 20 perusahaan ini tidak memiliki bisnis model yang proper dan benar. Nah, salah satu contoh. Artinya bahwa setelah kita masukkan ke dalam, jadi tidak asal kita bilang bahwa transformasi yang diharapkan oleh Bapak Presiden dari jumlah 1.000 menjadi 300 itu kita cuma baik, tebakan mana yang kita konsolidasikan. Tetapi melalui sebuah proses yang desain dengan sangat baik untuk meyakinkan bahwa perusahaan ini ke depan harus memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan size market yang cukup. Kalau tidak, seperti Pak Erwin tadi, ada perusahaan BUMN yang kerjanya cuma punya warung, ada juga perusahaan BUMN yang punya air minum, ya, yang sebetulnya itu size-nya tidak seharusnya dikerjakan oleh perusahaan BUMN. Output daripada kita melakukan aksi ada 2. Yang pertama adalah proses konsolidasi. Tentu kalau kita lihat bahwa ini sebetulnya market sizing-nya masih besar, contoh logistik, market size-nya besar, dan kita ingin logistik cost kita mampu kita turunkan, kan bagaimanapun Indonesia merupakan salah satu negara dengan logistik cost tertinggi yang menyebabkan produk kita tidak kompetitif, sehingga kita bilang bahwa BUMN harus berperan di sini at least untuk menurunkan logistik cost kita, sehingga kita konsolidasikan ke depan. Tahun ini kita akan mengkol seluruh perusahaan logistik kita di bawah satu perusahaan logistik. Kita punya yang menjadi anchornya, yaitu PT POS. Kita memiliki distribution dari 4.000 distribution dalam bentuk kantor cabang yang tidak dioptimalkan. Sebagai salah satu contoh, ini akan kita konsolidasikan menjadi satu dan antara logistik company. Yang kita harapkan tentu perusahaan ini akan kita redesign bisnis modelnya. Kemudian kita hire profesional yang memang handal menjalankan perusahaan ini sehingga dia bisa memberikan nilai tambah. Output kedua yang kita lakukan tentu adalah restrukturisasi daripada perusahaan. Ada juga perusahaan-perusahaan kita yang tidak bisa kita nafikan. Saya selalu mengingatkan kepada para direktur bahwa banyak perusahaan kita yang sebetulnya market sizing-nya bagus,
mereka punya historical yang cukup kuat, tetapi menghadapi persoalan finansial yang dalam. Pilihannya hanya dua, apakah dia akan kita tutup atau dia kita sehatkan. Nah, ada perbedaan pendekatan juga Pak yang kami lakukan mengenai proses penyehatan daripada perusahaan. Komitmen kita bahwa untuk penyehatan perusahaan itu harus perusahaan itu masuk ke dalam cycle bisnis model yang benar. Sebenarnya saya contoh misalkan ini ada Pak Akbar Johan di sini ya. Dari Pak Akbar kita sedang menyatakan Krakatau Steel misalkan karena historical value-nya yang cukup kuat dan juga sejalan dengan konsep perkembangan ekonomi ke depan yang berbasiskan industri. Tapi saya bilang, boleh ditanya sama Pak Akbar, saya begitu detail masuk ke dalam proses penyehatan Krakatau Steel, mulai dari kita melakukan haircut terhadap utangnya, sampai kepada saya mewajibkan kepada Pak Dirutnya, saya tidak akan memberikan equity injection sebelum kontribusi marginnya positif. Artinya PR besar yang harus mereka lakukan, termasuk menurunkan cost-nya dengan sangat signifikan. Karena kalau kita memberikan equity injection pada saat perusahaannya belum sampai di titik margin positif, itu sama aja kita menggarami laut. Ya uangnya akan hilang aja dipakai untuk operasional. Nah itu menjadi mandatory. Jadi bahwa memang ini kami lakukan dan tentu jumlahnya tahun lalu dalam 6 bulan kita menyelesaikan 21 persoalan yang kita anggap urgent important. Satunya adalah di Krakatau Steel, kemudian ini juga ada teman-teman saya yang saya apresiasi, mereka terlibat sangat banyak di dalam melakukan sekarang proses transformasi pada perusahaan karya kita. Termasuk menghilangkan egonya. Ya, karena karya-karya tahun ini kita lakukan impairment. Nggak apa-apa. Kita harus masuk ke dalam model yang benar. Sehingga tahun lalu kita melakukan proses penyehatan daripada karya-karya kita melakukan impairment buku dulu, kemudian juga masing-masing akan melakukan penggunaan dari anak-anak usaha mereka yang non-core dan menurunkan hutangnya, sehingga nanti tahun ini kita akan memulai masuk ke dalam penurunan hutang daripada BUMN karya. Ini satu persatu kita lakukan dalam rangka sebetulnya tadi bahwa kalau pengelolaan BUMN ini tidak dilakukan baik, maka itu akan berdampak terhadap keberlangsungan daripada sovereign wealth fund kita. Nah inilah yang kami lakukan sebetulnya. Jadi dari tadi ada satu konsolidasi yang Pak tadi Pak Enggar tanyakan. Lalu kenapa kita bisa bilang bahwa tidak ada PHK? Pertama adalah bahwa sudah jelas bahwa BUMN itu seharusnya memang tugasnya memberikan lapangan pekerjaan yang banyak untuk rakyat Indonesia. Employment adalah salah satu parameter yang kita lakukan. Tidak cukup kita bicara mengenai orang yang sedikit, tetapi orang yang banyak pun kalau productivity orang yang bisa kita ukur dengan baik, itu akan memberikan nilai tambah yang cukup signifikan. Lalu apa dasar saya bisa bilang bahwa tidak ada PHK? Bapak Ibu sekalian, itu total daripada akumulasi loss daripada anak-anak perusahaan BUMN satu tahun itu adalah 20 triliun. Itu akumulasi loss, akumulasi kerugian daripada perusahaan BUMN. Direct loss yang tercantum dalam rugi laba perusahaan. Tetapi indirect loss karena layering transaction, karena umumnya yang loss itu adalah anak-anak perusahaan, bukan induknya, dan menciptakan efisiensi. Itu another 30 triliun lagi. Jadi mungkin kalau kita asumsikan kita nggak mampu lah, mungkin impactnya tidak sampai 50 triliun, umpamakan 30 triliun misalnya. Tapi dari perusahaan-perusahaan yang akan kita konsolidasikan dan kita ada sebagian yang kita merger, modelnya ada merger, ada penutupan dan sebagainya. Total biaya tenaga kerjanya cuma 2 triliun. Jadi bagi saya lebih baik saya menyelesaikan proses menghilangkan total kerugian 20 triliun ini dengan tetap mengabsorb tenaga kerja yang ada, yang costnya cuma 2 triliun. Kalau saya bisa menghemat sampai 30 triliun aja, jadi kurang 2 triliun, saya masih untung 28 triliun. Inilah proses yang kita lakukan, dan proses ini memang memakan energi yang luar biasa, ya. Karena harus satu persatu. Last year kita menyelesaikan 21 persoalan, termasuk diantaranya penyelesaian daripada perusahaan gula kita, konsolidasi gula, penyehatan karya, Krakatau Steel.
Ya. Ini kita lakukan termasuk juga Garuda. Ya, sekali ya, hari ini seluruh anak-anak perusahaan Garuda sudah dalam posisi equity positif dan kita harapkan tentu ya hanya Citylink yang last year rugi signifikan. Tahun ini di dalam forecastingnya dan saya harapkan nanti Pak Dir mampu mewujudkan itu, mereka akan positif yaitu kurang lebih 6 juta sampai 9 juta US dollar dan forecasting yang dalam bisnis plan yang sudah kita buat. Jadi semua memang harus dirapikan satu persatu. Inilah tantangannya yang kita lakukan dan dalam 1 tahun kita sudah berhasil menyusun satu tim. Yang pertama, yang kedua adalah membangun standar operating procedure termasuk dalam proses rekrutmen dan juga kita sudah menyiapkan Pak Enggar sudah menyiapkan proses fairness di dalam pengolahan karyawan. Kita sedang memappingkan critical job position, kemudian sehingga tidak ada lagi orang yang ditempatkan karena kedekatan, dan di setiap job itu ada job requirement-nya, ada competency matrix assessment yang kita tetapkan, sehingga nanti untuk satu posisi itu ada job requirement-nya, kemudian ada competency matrix-nya, ada assessment models-nya. Ini memang kita ingin menata perusahaan BUMN ini kembali ke dalam manajemen profesional di dalam pengolahan perusahaan. Lebih begitu, Pak Enggar. Aman nggak jawabnya? Enggak. Pak, menarik sekali. Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi highlights adalah digambarkan secara garis besar saja begitu detail. Ya, the devil is in details. Dan itu dilakukan oleh seorang CEO dari satu kelompok besar badan usaha ini yang luar biasa, dan saya tidak bisa membayangkan kompleksitasnya. Catatan untuk yang lain, ini memberikan harapan bagi kita, bagi ekonomi, bagi kegiatan usaha, bagi perputaran kegiatan ini. Apa yang tadi digambarkan memang tidak mungkin bisa sekaligus kita tahu dan kita rasakan, tetapi trennya sudah jelas. Di sisi lain, swasta juga harus lihat bahwa apa yang dilakukan ini tidak kalah dengan apa yang sudah sedang dilakukan oleh swasta. Mereka profesional sekali. Sampai tadi saya lagi berpikir saya cocok di mana, tetapi rasanya dengan job requirement saya tidak memenuhi requirement yang ada, karena itu detail itunya luar biasa sekali dengan ini. Tadi di dalam restrukturisasi dengan semua yang lain, ini kan kita sering juga melihat, yaitu yang pertama ada yang sering menjadi rumors dan berbagai lain, asuransian ini. Ini mau diapain ya asuransinya? Setiap unit, setiap bagian ini ada segala macam. Bagaimana kemudian mereka bisa dilakukan itu? Dan yang kedua tentu pertanyaannya adalah sejauh mana sih peran BUMN ini? Apakah kalau sudah dilakukan oleh yang bisa dilakukan oleh swasta bisa berkolaborasi, atau kemudian kalau sampai pada persaingan ya swasta akan kalah lapar? Industri pariwisata apakah harus semuanya dipegang semua oleh BUMN dan swasta nggak boleh masuk? Bagaimana program restrukturisasinya itu? Kemudian di dalam investasi yang tadi Pak Doni sampaikan mengenai tren dan apa yang akan dilakukan, bidang apa saja yang Bapak yang dan antara ini akan lebih fokus. Tadi digambarkan dengan jumlah angka yang begitu besar, dan tentu berharap betul itu bisa mulai dilakukan. Tetapi di sisi lain juga timbul masalah mengenai infrastrukturnya, logistiknya. Oke, pos. Catatan saya nggak kebagian itu Pak, karena asetnya bagus-bagus banget ya pos. Dan itu diberdayakan tuh asetnya, dan luar biasa menurut saya. Ini terobosan yang tidak pernah dilakukan, dan itu bagus sekali. Infrastrukturnya misalnya, bagaimana kita membangun kawasan industri, tetapi kalau listriknya tidak jelas. Bagaimana program mengenai elektrifikasinya, dan juga kaitkan dengan energi baru dan terbarukan dan sebagainya. Banyak sekali ini. Tapi beberapa hal dulu Pak, yang mendasar, yang paling tidak respons langsung. Mungkin Pak Doni bisa memberikan tambahan. Terima kasih Pak Enggar. Yang pertama mungkin sebelum saya jawab ke beberapa persoalan yang ditanya Pak Enggar tadi, salah satu transformasi yang kita lakukan Pak, bagi kami itu adalah sesuatu yang sangat prinsip, adalah perubahan mengenai mindset.
Jadi mungkin kalau ditanya sama direksi Dirut BUMN, 2 bulan lalu saya mengeluarkan surat kepada seluruh Dirut BUMN. Surat saya itu isinya sangat simpel. Saya bilang sama mereka, kepada Direktur Utama BUMN, saya bilang, tolong tuliskan, Anda akan bawa kemana perusahaan yang Anda pimpin, mengacu kepada standar perusahaan yang Anda bayangkan. Seluruh perusahaan kita yang bergerak di bidang perkapalan wajib harus memproduksi di PT PAL. Tanpa ada keberpihakan dan proteksi, impossible kita bisa tumbuh. Kemampuan kita tentu akan meningkat. Kalau selalu kita berpikir bahwa mereka nggak mampu, hasilnya jelek, sampai kapan kita bisa untuk menuju titik yang kita harapkan?